Mari bercerita. Pada saat Rasulullah SAW berusia 43 tahun, yaitu tepatnya 3 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah pun diperintahkan untuk melaksanakan dakwah secara terbuka oleh Allah SWT, yaitu tepatnya setelah turun wahyu Allah surat Asy-Syura ayat 214 sampai 216, yang isinya kurang lebih memerintahkan Rasulullah untuk dakwah secara terbuka dimulai dengan kerabat terdekatnya. Rasulullah pun menyampaikan maksudnya kepada Sayyidina Ali dan memerintahkan Sayyidina Ali untuk memberikan undangan untuk mengundang saudara-saudaranya dan juga menyediakan jamuan untuk saudara-saudaranya tersebut. Namun sebelum Sayyidina Ali menjalankan amanah Rasulullah untuk mengundang saudaranya, Rasulullah berbagi perasaan kepada Sayyidina Ali. Beliau berkata, "Wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabat dekatku. Aku sadar, seandainya hal ini kulakukan, niscaya mereka akan membenciku. Aku sempat diam dan tidak melakukannya, sehingga Jibril pun datang menegurku. Ia berkata, 'Wahai Muhammad, jika engkau tidak menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, maka ia akan menyiksamu.'" Kata-kata Rasulullah ini tentu saja menusuk hati Ali. Ali sadar bahwa beban yang dipikul oleh Rasulullah ini sungguh berat, yaitu dalam menjalankan misi dakwah. Maka Ali mempunyai tekad bahwa ia akan selalu mendampingi dan membantu dakwah Rasulullah SAW. Setelah itu pun Ali menjalankan amanat, yaitu dengan mengundang saudara-saudaranya untuk datang ke rumah Rasulullah. Dan pada pertemuan pertama ini dihadiri oleh 40 keluarga dari Nabi Muhammad SAW, yang di antara 40 tersebut juga termasuk paman-pamannya, yaitu Abi Thalib, Abbas, kemudian Hamzah, dan juga Abu Lahab tentunya. Maksud dari Rasulullah adalah akan menyampaikan dakwah dari Rasulullah ini setelah keluarganya itu menyantap hidangan yang disajikan oleh Sayyidina Ali dan juga Rasulullah. Namun Abu Lahab, karena Abu Lahab ini sudah tahu ya apa yang dimaksud daripada Rasulullah mengundang keluarganya ini, dan juga Abi Lahab ini juga sudah tahu bahwa Rasulullah sebenarnya sudah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Abu Lahab dengan menggebu-gebu dan dengan emosi yang sungguh tidak beradab, dia langsung berdiri sebelum Nabi Muhammad mengutarakan maksud mengumpulkan keluarganya. Abu Lahab berkata, "Wahai Muhammad, mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu dan juga anak-anaknya. Maka katakanlah apa yang ingin engkau katakan dan jangan kekanak-kanakan di hadapan mereka. Ketahuilah, tidak ada satupun yang berani menghina terhadap kaummu. Kini aku telah menyaksikan tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang engkau bawa ini." Dan dalam pertemuan ini Rasulullah hanya diam. Juga para tetua dan keluarga hanya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa dalam kecanggungan. Hingga akhirnya mereka mengundurkan diri satu persatu karena melihat keadaan yang sudah tidak kondusif. Dan pertemuan pertama ini dianggap gagal karena Rasulullah belum sempat menyampaikan tujuan dari pertemuan ini. Setelah pertemuan pertama gagal, Rasulullah pun memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengundang keluarganya kembali. Waktulah besoknya. Sayyidina Ali pun menerima amanat ini, keluarganya dikumpulkan semuanya, dan tentunya kali ini persiapan yang disiapkan oleh Rasulullah ini sudah matang. Beliau menyampaikan dakwahnya sebelum dari saudara-saudara yang lain yang tidak sepakat ini memotong pembicaraannya. Rasulullah pun berkata dalam pertemuan yang kedua ini, "Wahai Bani Abdul Muthalib, demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kubawa untuk kalian. Aku datang dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk mengajak kalian menapaki kebaikan. Siapa saja di antara kalian yang mau membantuku dalam urusan ini, maka ia adalah saudaraku, penerima wasiatku dan penggantiku." Dalam ruangan pertemuan itu semuanya terdiam. Para tetua saling tatap menatap dan semuanya dalam keadaan canggung. Dengan memutus keheningan itu, Sayyidina Ali kemudian berdiri dan mengangkat tangan. "Wahai Rasulullah, akulah yang akan mengikutimu.
Aku yang akan membantumu dan aku akan menjadi pembantumu. Dengan senang hati dan dengan rasa haru, Rasulullah pun menjawab dan menimpali ucapan Sayyidina Ali, "Sungguh, inilah saudaraku, penerima wasiatku dan penerus perjuanganku setelah aku meninggal. Maka dengarkanlah perkataannya dan taatilah perintahnya." Setelah Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, yang hadir dalam pertemuan itu pun saling tatap dan kemudian menertawakan Rasulullah dan Sayyidina Ali. Tentu saja menertawakannya ini menertawakan yang menghina, mengejek. Mereka berkata, "Wahai Abi Thalib, lihatlah, keponakanmu yang engkau cintai ini telah mengaku menjadi nabi dan sekarang memerintahkanmu untuk menaati anakmu sendiri. Sungguh ini hal yang tidak beradab." Namun di tengah-tengah keluarga yang sangat mencemooh Nabi dan juga Sayyidina Ali, Abi Thalib menjawab dengan sangat bijak, "Alangkah cinta kami kepada pertolonganmu. Kami akan menerima nasihatmu dan percaya terhadap ucapanmu. Mereka adalah paman-pamanmu dan aku salah satu dari mereka. Tapi akulah yang paling cepat tanggap terhadap apa yang kamu cintai. Teruskanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa menjaga dan melindungimu. Tetapi batinku merasa berat untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib." Abu Lahab yang sejak awal memang sangat membenci dakwah Nabi ini, kemudian dia berdiri dan mengatakan dengan lantang, "Tangkaplah dia Muhammad, tangkaplah dia wahai saudaraku semuanya, sebelum orang lain di luar keluarga kita yang menangkapnya. Karena itu tentu akan mempermalukan keluarga kita." Namun tidak kalah tegas, Abi Thalib pun menjawab, "Demi Allah, aku akan melindungi Muhammad dan memastikan bahwa dia akan baik-baik saja selama aku masih hidup." Di pertemuan itu tentu merasa canggung. Para tetua yang sudah merasa keadaannya sudah tidak kondusif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan sendirinya. Dan akhirnya pertemuan kedua pun selesai. Wallahu a'lam bishawab.